ya, posisi buy. Pertanyaannya, di mana saya akan membuka posisi buy? Nah itu, ya. Berarti kita lebih banyak akan berbicara mengenai 4 pola, ya, tentang pergerakan harga selanjutnya. Yang pertama adalah symmetrical triangle. Mungkin teman-teman sekalian sering mendengar istilah ini, symmetrical triangle. Symmetrical triangle adalah satu pola continuation, ya, atau pola pelanjutan. Jadi ketika pola ini maka ada kemungkinan harga akan melanjutkan pergerakan sebelumnya. Dalam proses pembentukannya, pola tersebut harus didahului dengan adanya sebuah tren. Itu sudah pasti, ya. Jadi ketika tren ke atas, ketika tren bergerak ke atas, maka kita melihat pola, ya. Proses selanjutnya kita dapat membuka posisi transaksi. Ya, jadi kita bisa membuka posisi selanjutnya. Pola symmetrical triangle biasanya terlihat menyerupai bentuk segitiga sama kaki. Ya, bentuk segitiga sama kaki. Konfirmasi dari pola tersebut terletak pada upper triangle untuk kondisi bullish dan lower triangle untuk kondisi bearish. Nah, jadi ketika pola itu terbentuk atau terlihat, maka kita butuh konfirmasi, ya, apakah pola itu valid atau tidak. Sering juga pola itu muncul tapi tidak valid, itu maksud saya. Pola symmetrical triangle harus dapat terkonfirmasi pada kisaran 2/3 atau 3/4 jarak antara base hingga apex. Nanti kita akan melihat, ya, yang dimaksud 2/3 itu 3/4 jarak antara base dengan apex. Dan yang berikutnya, target dari pola symmetrical triangle adalah setinggi dari nah, ini contoh pola symmetrical triangle dengan kondisi uptrend, ya. Nah, ini satu pergerakan harga trend, ya. Harga berkonsolidasi, ya, harga berkonsolidasi setelah pergerakan satu buah trend. Ini trennya trend up, ya. Nanti kita bisa menggunakan trend line untuk melihat pergerakan harga tersebut. Jadi ketika harga berkonsolidasi, perhatikan bentuk pola tersebut menyerupai segitiga sama kaki. Ya, pertemuan dari kedua segitiga tersebut itu adalah titik apex. Ya, titik apex. Jadi pola symmetrical triangle terbentuk dalam kondisi pergerakan harga yang sedang terjadi. Konfirmasi bullish symmetrical triangle terletak pada area upper triangle. Upper triangle itu
segitiga sama kakinya. Harga segitiga sama kakinya, upper triangle dari segitiga sama kakinya. Jadi ketika harga menembus upper triangle, maka bisa kita katakan harga terkonfirmasi. Perhatikan target sekarang ya, target pergerakan harga. Artinya, this adalah titik kedua segitiga tersebut. Jadi bukan pertemuannya. Kalau pertemuan kedua titik itu adalah titik awal dari segitiga itu. Ya, kalau kita tarik garis atau kita buat garis, maka itulah yang dinamakan base. Jadi ini kalau kita melihat harga menembus upper triangle, ya, ketika harga menembus, harga melakukan pullback kembali ke bawah, ya, maka ketika harga melakukan pullback, kita bisa membuka posisi buy dengan target ya, atau taking profit ya adalah setinggi base. Jadi base tersebut ya, garis atau dua titik ini kita buat garis, kita pindahkan ke tempat harga menembus atau naik. Ya. Jadi ini tadi target, kedua konfirmasi, yang ketiga itu 2/3 atau 3/4 ya, dari base hingga apex. Perhatikan teman-teman ya, jika kita menarik garis dari titik base, ya, pertengahan base hingga ke apex, itu minimal seperti yang tadi saya beritahukan bahwasanya syaratnya adalah 2/3 atau 3/4 dari titik base ke titik apex. Ada kalanya harga bergerak terus hingga ke titik apex, dan ketika harga terus bergerak ke titik apex, bisa kita katakan bahwasanya pola simetrikal tersebut tidak terkonfirmasi karena sudah menyalahi dari syarat dari pola simetrikal. Nah, itu tadi symmetrical triangle dengan kondisi uptrend. Sekarang symmetrical triangle dengan kondisi downtrend. Harga bergerak dalam trend, trendnya biris, harga berkonsolidasi, ya. Terus kita bisa menarik garis trend line. Nah, ketika kita melihat harga berkonsolidasi setelah melakukan pergerakan biris dan membentuk pola symmetrical triangle, ya, maka ada kemungkinan atau kita mempunyai analisa, ada kemungkinan harga akan melanjutkan pergerakan sebelumnya. Dalam gambar yang seperti ini, ya, pola symmetrical triangle ini belum terkonfirmasi dengan baik, ya, belum terkonfirmasi dengan baik.
Artinya bisa kita katakan pola simetrikal ini masih berpotensi membentuk, ya, membentuk pola. Jadi belum pola simetrikal triangle, tetapi berpotensi membentuk pola simetrikal triangle. Jadi teman-teman harus memisahkan istilah tersebut antara berpotensi membentuk dan telah membentuk pola simetrikal triangle. Ya, supaya jangan ini ya, jangan salah kaprah sehingga bias definisinya. Ada kalanya beberapa teman-teman kita atau trader-trader lain ketika sudah membentuk pola seperti ini, ya, potensi pola simetrikal triangle, mereka langsung buka posisi sell. Padahal belum terkonfirmasi pola tersebut. Ada kalanya harga bergerak ke bawah. Harga bergerak kembali ke atas, berbalik, ya. Nah, ketika harga menembus titik lower triangle, ya, baru bisa kita katakan harga terkonfirmasi, harga pullback dan meneruskan pergerakan sebelumnya. Jadi teman-teman ingat ya, bedakan antara potensi pola symmetrical triangle dengan pola symmetrical triangle. Jadi supaya jangan bias. Kalau potensi memang sudah seperti membentuk pola symmetrical triangle, tetapi belum terkonfirmasi. Tetapi kalau sudah membentuk pola symmetrical triangle, pola tersebut sudah terkonfirmasi. Ya. Jadi itu poin penting dari penggunaan pola harga, potensi dan sudah membentuk pola. Nah, ini contoh symmetrical triangle. Ya, ketika harga diawali dengan satu pergerakan bullish dan dilanjutkan dengan konsolidasi, ya, maka harga selanjutnya kita harus melihat konfirmasi dari pola normal. Dan ini contoh symmetrical triangle untuk diri sini. Oke, ketika harga bergerak ke bawah, lantas berkonsolidasi, ya, terus menembus, ya, sedikit melakukan pullback kembali ke lower triangle, ya, dan akhirnya kembali jatuh ke bawah. Ya, jadi kalau sudah ditembus lower triangle atau upper triangle, ya, maka bisa kita katakan pola tersebut valid. Baik, sebelum saya lanjutkan ke bahasan selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian tentang pola symmetrical triangle.
Baik, ada pertanyaan dari Pak Gana. Dari contoh yang ada, harus menunggu berapa candle? Maksudnya menunggu apa nih Pak? Menunggu penembusan, menunggu konfirmasi, bisa dijelaskan? Contoh yang diris tadi, lebih dari satu candle. Maksudnya tembus ini ya, Pak? Tembus lower triangle-nya atau apa Pak? Bisa dijelaskan biar supaya saya bisa menjawab. Oke, tembus lower-nya. Harus tunggu berapa candle? Sebenarnya tidak harus menunggu berapa candle Pak. Kadang-kadang ada satu momen ketika harga menembus lower triangle, contohnya, satu pergerakan harga itu bergerak cukup volatile dengan jatuh ke bawah hanya dengan satu candle, dan akhirnya harga tertahan dan melakukan pullback kembali lagi ke ke lower triangle. Jadi mengenai berapa candlenya, satu candle juga itu sudah valid banyak, ya. Dan yang terpenting pullbacknya Pak. Artinya biasanya kalau harga pullback ke arah lower triangle, poin pentingnya adalah pola tersebut benar-benar terkonfirmasi. Ya. Jadi nggak mesti 1, 2, 3 candle, karena yang menggerakkan harga pasti pasar. Jadi kita tidak tahu berapa candle pasti. Baik. Jadi Pak Lutfi, Pak kalau tarik contoh di area setelah swing high atau bisa atau tidak, ini gimana Pak? Bisa diperjelas pertanyaan? Area untuk yang biris symmetrical triangle atau yang bullish symmetrical triangle? Area biris, oke. Setelah swing high atas, bisa atau tidak? Maksudnya titik yang ini ya Pak ya? Oh, yang di puncak sebelah kiri lagi ya Pak ya? Yang ini swing high, yang ini ada konsolidasi setelah swing high, ada konsolidasi. Oh, ini kali ya. Oh, ini. Jadi kalau kita lihat memang harga berkonsolidasi ketika momen ini ya, tetapi tidak membentuk pola apapun, ya, pola triangle tidak membentuk. Memang berkonsolidasi, tetapi tidak membentuk pola symmetrical triangle. Ya, jadi ketika harga jatuh terus berkonsolidasi, kita atau semua pelajar juga tidak melihat bahwasanya konsolidasi ini atau fase ini sedang membentuk atau berpotensi membentuk pola symmetrical triangle. Kurang lebih seperti itu Pak. Memang berkonsolidasi tapi tidak membentuk. Baik. Mungkin teman-teman yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Kita masih membahas satu pola
Sesuai dengan yang saya janjikan, ada 4 pola yang harus kita kenali. Kita lanjut ya. Pola berikutnya adalah pola ascending triangle dan descending triangle. Apa sih yang namanya ascending? Apa sih yang namanya descending? Pola ascending dan descending triangle merupakan pola continuation. Dalam proses pembentukannya, pola tersebut harus didahului dengan adanya sebuah trend. Itu syarat, ya, syarat penting. Harus ada trend. Pola ascending atau descending triangle biasanya terlihat menyerupai bentuk segitiga siku-siku, di mana satu sisinya harus memiliki garis horizontal. Konfirmasi dari pola tersebut terletak pada upper triangle untuk kondisi bullish dan lower triangle untuk kondisi bearish. Pada umumnya, pola triangle ini harus dapat terkonfirmasi pada kisaran 2/3 hingga 3/4 jarak antara base hingga apex. Target dari pola ascending atau descending triangle adalah tinggi base dan triangle tersebut. Nah, ini contoh ascending triangle. Harga bergerak dalam tren itu syarat mutlak, berkonsolidasi, dan yang mesti kita perhatikan, ascending adalah satu pola pelanjutan harga yang harus kita perhatikan. Ini adalah membentuk segitiga 90 derajat, ya, kurang lebih 90 derajat istilahnya. Ya, atau perhatikan salah satu sisinya harus memiliki garis yang horizontal. Jadi kalau kita lihat yang dimaksud saya 90 derajat itu 90 derajatnya udah gitu diiriskan lagi ya. Nah, ini titik upper triangle-nya adalah horizontal. Ya. Titik upper triangle-nya atau garis upper triangle-nya adalah horizontal. Sedangkan lower triangle-nya membentuk satu pergerakan satu garis dengan pergerakan up atas. Satu horizontal, satu garis bergerak up. Perhatikan ada titik apex. Perhatikan konfirmasi, ya. Untuk ascending triangle itu berada di upper triangle, pullback ke upper triangle. Perhatikan base yang akan menjadi target profit atau take profit target ketika kita membuka posisi buy. Ya, perhatikan teman-teman sekalian. Ya, ascending triangle itu ditandai dengan harga bergerak ke atas. Ya, garisnya bergerak ke atas. Nah, kalau descending triangle itu diawali dengan tren, pergerakan tren, baru konsolidasi. Ya. Biasanya terbentuk dalam kondisi downtrend. Jadi descending downtrend, ascending uptrend.
Perhatikan konfirmasinya dengan penembusan dari lower triangle, pullback, dan harga melanjutkan pergerakan selanjutnya. Titik base atau garis base dapat kita pindahkan ke awal dari penembusan lower triangle, dan garis tersebut bisa menjadi area target profit kita jika harga bergerak ke bawah. Nah, jadi ascending triangle itu posisinya di atas, descending triangle posisinya di bawah. Sama-sama pola pelanjutan. Hanya satu melanjutkan ke atas, satu melanjutkan ke bawah. Ini contoh ascending, ya. Ini pound sterling USD time frame 4 jam, harga bergerak dalam trend, lantas berkonsolidasi. Ya, konsolidasi itu membentuk pola ascending triangle. Ya. Yang berikutnya konfirmasinya, perhatikan. Konfirmasinya perhatikan. Harga menembus atau triangle, dan kembali lagi pullback ke bawah menuju area upper triangle tersebut, dan melanjutkan pergerakan ke atas. Ya. Hampir sama dengan tadi yang saya katakan. Hati-hati dengan istilah potensi membentuk pola ascending triangle dengan pola ascending triangle yang sudah valid. Kalau potensi biasanya harga belum menembus upper triangle atau lower triangle. Jadi sebenarnya kapan kita membuka posisi? Ketika harga menembus area konfirmasi tersebut, itu upper triangle dan lower triangle. Ini contoh descending triangle. Pound sterling USD dengan time 1 jam, harga jatuh ke bawah, berkonsolidasi, dan melanjutkan. Kita lihat pada contoh, ada kalanya fase pullback itu tidak terjadi pada penembusan lower triangle atau upper triangle. Baik, itu tadi ascending triangle dengan descending triangle. Jika ada pertanyaan satu dari hal, saya persilakan buat teman-teman sekalian. Saya berikan waktu. Sebelum kita masuk ke bahasan wick formation. Jadi kalau simetrikal hampir sama ya polanya.
antara bullish methodological triangle atau bearish methodological triangle dan ascending dan descending methodological triangle. Maksudnya sama-sama butuh konfirmasi, butuh pergerakan tren, ya. Perhatikan pola pullback jika ada. Ya. Baik, ada pertanyaan dari teman kita, Pak Ramdan, berapa persen probabilitasnya, Mas? Ya. Maksudnya probabilitas apa nih, Pak Ramdan, bisa dijelaskan? Jika memang probabilitas dari pola tersebut jadi atau gagal, yang terpenting adalah ketika kita buka posisi, ya, baik buy atau sell dikarenakan pola harga, yang pasti pergunakan stop loss. Ya. Kalau saya bilang berapa persen probabilitasnya, yang pasti nomor satu pergunakan stop loss untuk meminimalkan risiko. Artinya ada kemungkinan harga tersebut atau pola tersebut itu bisa saja gagal, apalagi ditambah dengan ada berita-berita fundamental. Jadi mengenai berapa persen probabilitasnya, yang pasti satu pergunakan stop loss, yang kedua pola tersebut harus terkonfirmasi. Mau tahu yang mana kanan? Iya. Ini banyak pertanyaan. Orang mana pun jelas, awak kan tahu kan nggak bangga, orang dulu ngomong gitu. Kita beli di sini Pak, ini kan lagi gitu. Jadi paling tidak kita mempunyai satu kepastian, kurang lebih seperti demikian Pak. Yang penting terkonfirmasi, baru kita buka posisi. Dan jangan lupa merendahkan stop loss. Nah, di mana letak stop loss yang efektif? Ada pertanyaan dari Pak Lutfi, ya. Dan para Ramdan juga nih, pasang SA-nya di bawah. Baik, saya akan bercontoh. Saya anggap artis banget ya. Satu pergerakan harga. Saya tarik lift. Ini anggap ini ya, tersentuh.
ada ketika kita melihat pola yang tergambar di monitor yang kita lihat ini yang dinamakan potensi. Ya, potensi symmetrical triangle, bunyi symmetrical triangle. Maka kita dibutuhkan konfirmasi, yaitu tembus upper triangle ya. Anggaplah ini tembus. Pertanyaannya, kita mau buka posisi di atas atau menunggu harga pullback? Anggaplah kita buka posisi buy. Di sini ya. Maka buy ini, ya, kita buy. Maka stop lossnya itu harus di titik terendahnya. Dari titik ini. Ya, dari titik ini. Minimal 5 poin nambahin. Jadi supaya kita nge-buy di sini, ya, nge-buy dari posisi buy kita ke titik stop loss, ini berapa poin? Saya kurang tahu. Mungkin bisa, jika kita menggunakan time frame 1 jam, bisa 40 poin atau 50 poin, dan penempatan stop loss itu harus disesuaikan dengan money management yang kita miliki. Ya, jadi yang pasti harus tersembunyi di bawah titik dari ketika harga berkonsolidasi. Ya. Ketika kita sudah mengetahui levelnya atau titiknya atau area stop lossnya, baru kita sesuaikan dengan money management, apakah sesuai atau tidak. Ya. Kurang lebih seperti demikian. Jadi untuk Pak Lutfi dan Pak Ramdan, penempatan stop loss ya, penempatan stop loss itu di titik ini. Baik, dari Pak Joko, dalam pola scanning apa wajib marking resisten berbentuk resisten horizontal? Iya betul Pak. Ya, harus horizontal karena sesuai namanya ini anggaplah horizontal. Ini ascendingnya Pak. Nah ini ascendingnya. Ini ascendingnya. Jadi harus horizontal. Jadi supaya harga bermain di sini bergerak, berkonsolidasi, dan ascending atau lower triangle itu membentuk harga bergerak atas atau bergerak ascending. Kurang lebih seperti demikian. Cukup Prasetyo. Jadi wajib itu horizontal untuk pola ascending. Baik, Pak Joko, Pak Lutfi, Pak Ramdan. Ya. Jika tidak ada lagi, kita lanjutkan. Ya. Baik, itu tadi pola symmetrical, bunyi symmetrical, diri symmetrical, ascending dan descending. Pola berikutnya adalah weight formation. Apa sih weight formation? Bentuknya seperti bagaimana? Pola weight itu terbagi dalam 2 jenis.
bullish falling wedge, dan bearish rising wedge. Wedge merupakan pola confirmation juga ya. Dalam proses pembentukannya, pola tersebut harus didahului dengan adanya sebuah tren yang cukup kuat. Pola wedge terlihat menyerupai symmetrical triangle, namun memiliki sudut apex yang berlawanan dengan arah tren. Jadi kalau trennya ke bawah, ya, atau harga bergerak ke bawah, maka bentuk wedge itu harus berlawanan dengan arah tren, berarti ke atas. Dan nanti kita lihat. Konfirmasi dari pola tersebut terletak pada upper wedge untuk bullish falling wedge dan lower wedge untuk bearish rising wedge. Dan sama halnya dengan pola triangle, pola wedge harus dikonfirmasi pada kisaran 2/3 hingga 3/4 jarak antara base hingga atas. Target wedge adalah tinggi base dari triangle tersebut. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi satu pergerakan harga bergerak ke atas. Nah, ini perhatikan. Ya. Nah, harganya ke atas, tapi trennya bergerak ke atas, dan ketika harga berkonsolidasi, ya, konsolidasinya terkoreksi cukup tipis, nah, ya, tidak tajam koreksi ya. Jadi ini yang dinamakan pola bullish falling wedge. Bullish, terus dia jatuh. Ya, pergerakannya bullish, trennya bullish, terus harga terkoreksi dengan jatuh. Ketika pola tersebut terlihat, maka ada kemungkinan harga akan bergerak kembali melanjutkan. Nah, konfirmasi bullish falling wedge terletak pada area upper wedge. Ditembus, pullback, dan lanjut. Perhatikan teman-teman sekalian, base-nya ya, dari titik garis upper wedge sama lower wedge ya, kita tarik garis. Nanti kita pindahkan ya, ke area penembus saya. Nah, ini bearish rising wedge. Harga rebound tipis, ya. Bearish rising wedge. Polanya bearish, trennya bearish, tetapi harga rebound rising, tapi tipis, ya, tipis. Konfirmasi dari bearish rising wedge terletak pada area lower wedge. Harga menembus, pullback, dan melanjutkan ke bawah. Perhatikan cara membuat atau melihat titik base, ya, garis base-nya. Ini contoh bullish falling wedge. Harga bergerak bullish, terus terjatuh, terkoreksi tipis, dan menembus, sempat pullback, tapi yang tidak terlihat dengan jelas, dan akhirnya meneruskan pergerakan bullish-nya. Ini contoh bearish rising wedge. Harga jatuh dengan tren bearish, rebound, ya, rising tipis saja, dan akhirnya tembus lower wedge, ya. Itu konfirmasi pertama, dan kedua melakukan pullback ke area lower wedge tadi, dan
melanjutkan pergerakan dari bawah. Baik, itu tadi mengenai width. Jika ada pertanyaan satu dan hal, mungkin mengenai pola width, biris polling width, biris rising width, saya persilakan kepada teman-teman sekalian di sana. Sebelum saya lanjut ke pola terakhir, flag pattern. Jadi pola-pola yang saya bagikan ini sering muncul ya teman-teman sekalian, sering muncul. Di tempo 1 jam, 4 jam, 30, dan 15. Baik, kita lanjut saja kalau tidak pertanyaan. Satu lagi adalah pola flag pattern atau pola bendera, ya, isian flag. Mungkin teman-teman sering mendengar ya, isian flag, bendera ya. Pengertian pola flag merupakan pola continuation. Ya. Pola flag terlihat menyerupai bentuk jajaran genjang atau di sini jajar genjang, ya, seperti bentuk bendera. Pola flag pada dasarnya merupakan sebuah channel yang berlawanan dengan arah tren. Konfirmasi pola tersebut berada pada area upper channel dan keadaan uptrend dan lower channel dan keadaan downtrend. Target dari pola flag ini sebenarnya adalah setinggi pola flagpole-nya. Namun kebanyakan trader menempatkan target untuk pola flag tinggi jarak upper dan lower line dari flag tersebut. Ya, kalau flagpole berarti tiangnya, ya, tiang bendera gitu ya. Sebenarnya target profit di situ, tapi biasanya karena tinggi atau jauh targetnya, kebanyakan trader menempatkan target pergerakan target profit ya jika mengkomposisi setinggi jarak upper dan lower dari flag tersebut. Baik, ini ada pertanyaan ya dari Pak Ramdan. Sebelum saya lanjutkan, yang aman untuk open posisi, apakah pada saat pullback atau pada saat break? Ya, yang aman sih kalau menurut hemat saya pullback. Ya, kenapa? Karena itu merupakan satu kondisi yang menyatakan harga terkoreksi atau rebound terlebih dahulu sebelum melanjutkan pergerakan sebelumnya. Jadi demikian kan. Baik, kita lanjut. Ya, ini contoh flag dalam uptrend. Harga bergerak. Nah, ini seperti jajar genjang atau membentuk seperti bendera. Ya. Konfirmasinya harga menembus uptrend dan melakukan pullback ke area upper channel-nya. Ya. Perhatikan target sebenarnya itu adalah garis X, jadi tiang benderanya. Tinggal kita pindahkan, tapi banyak trader karena tingginya tiang bendera tersebut, tingginya pole tersebut, mereka hanya mengambil
target profitnya hanya lower line dengan upper line dari channel tersebut. Kurang lebih seperti ini. Ini contoh flag dalam kondisi downtrend. Apa? Jatuh. Perhatikan jajar gennya untuk seperti bendera tapi terbalik. Jadi bearish ke downtrend. Perhatikan konfirmasinya. Ada kondisi pullback sebelum lanjut. Jadi targetnya perhatikan teman-teman sekalian. Sehingga kita bisa mempunyai acuan berapa sih sebenarnya target profit untuk satu pergerakan ketika pola flag ini terbentuk. Ini contoh pola flag ya. Memang tidak ada pullback. Ini pola flag untuk downtrend. Perhatikan harga jatuh. Ya, harga jatuh cukup tajam. Dan akhirnya pullback lagi ke bawah. Baik, itu mungkin 4 pola yang saya kira harus kita kenali dalam satu pergerakan harga. Baik, ada pertanyaan dari Pak Ramdan. Bagaimana membedakan ascending dengan double top kembalikan? Kalau yang pasti terlihat ya, kalau ascending itu ini ascending ya. Ini ascending itu untuk melanjut. Ya. Kalau double top hampir sama juga. Ke bawah. Membedakannya ya ketika ini saja Pak Ramdan, ketika harga menembus upper line-nya, itu saja. Ya. Supaya kita tidak terjebak, apakah itu berbalik arah, malah membentuk double top, atau malah meneruskan, melanjutkan pergerakan ini. Tapi biasanya selain menunggu konfirmasi, ya perhatikan ini garis lower triangle-nya pada ascending triangle. Ini harga bergeraknya begini Pak. Jadi bergeraknya ke atas. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau double top itu biasanya tertahan hingga sisi saja, tidak membentuk satu pergerakan bullish atau pergerakan ke atas untuk melanjutkan pergerakan selanjutnya. Demikian Pak Lutfi, apakah bisa kita artikan jika harga tidak terkonfirmasi berarti pasti terjadi reversal? Ada kemungkinan seperti demikian Pak. Ya, maka saya kira dibutuhkan konfirmasi ya, sehingga pola tersebut valid. Jangan kita membuka posisi ketika pola tersebut belum valid, sehingga kita tidak terjebak. Baik, saya kira sama-sama Pak Ramdan.
Pak Lutfi. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya kira acara webinar kita akhiri saja. Terima kasih untuk teman-teman sekalian, Pak Iqbal, Pak Andri Novia, Pak Fauzi, Pak Gana, Pak Iqbal, Pak Joko Prasetyo, Pak Lutfi Jain, Pak Mario, Pak Muhammad Fahmi, Pak Ramzan, Pak Reki Nugraha, Pak Roni, Pak Taufik, Ibu Tina, Pak Tony, Pak Itu, Pak Wayan. Apa yang akan dibagikan semoga bermanfaat kepada kita semua. Jangan lupa pergunakan stop loss karena stop loss adalah modal kita sebagai seorang trader. Itu saja mungkin. Jika ada pertanyaan satu dan hal lagi, mungkin teman-teman bisa menggunakan fasilitas chatting melalui website kami di forex.com. Teman-teman bisa bertanya seputar edukasi yang saya bagikan bersama. Selamat sore, terima kasih atas kehadirannya. Saya Freddy Rodo dari forex.com. Sampai jumpa di waktu dan lain kesempatan. Silakan Pak Ridho. Saya